Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa. Di sini saya akan memaparkan transaksi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Baiklah, untuk yang pertama yaitu transaksi perusahaan jasa. Pada tanggal 1 Juni 2020, Naura menyetorkan 60 juta rupiah sebagai modal awal ke rekening bank atas nama Naura Salon. Setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas senilai 60 juta, maka kasnya didebit. Dan modal Naura bertambah di kredit senilai 60 juta rupiah. Pada tanggal 2 Juni, Naura menyewa ruko seharga 15 juta rupiah per tahun dibayar di muka. Maka, analisis transaksinya adalah sewa dibayar di muka bertambah di debit senilai 15 juta rupiah dan kasnya berkurang di kredit senilai 15 juta rupiah. Pada tanggal 4 Juni, Naura membeli perlengkapan salon secara kredit sebesar 7.500.000. Maka analisis transaksinya adalah aset perlengkapan bertambah di debit senilai 7.500.000 dan hutangnya bertambah di kredit senilai 7.500.000. Pada tanggal 9 Juni, Naura Salon menerima uang sejumlah 3 juta rupiah dari pelanggan. Maka analisis transaksinya adalah hartanya bertambah kas yaitu di debit senilai 3 juta rupiah dan pendapatannya bertambah di kredit senilai 3 juta rupiah. Pada tanggal 15 Juni, Naura Salon membayar beban utilitas sebesar 10 juta rupiah. Maka, analisis transaksinya adalah beban utilitas bertambah di debit senilai 10 juta rupiah dan kasnya berkurang di kredit senilai 10 juta rupiah. Pada tanggal 16 Juni, Naura mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 3 juta rupiah. Maka analisis transaksinya adalah PRIP bertambah di debit senilai 3 juta rupiah dan kasnya berkurang di kredit senilai 3 juta rupiah. Pada tanggal 20 Juni, Naura membeli peralatan salon seharga 4 juta rupiah secara tunai. Maka analisis transaksinya adalah peralatan bertambah di debit senilai 4 juta rupiah dan kasnya berkurang di kredit senilai 4 juta rupiah. Pada tanggal 22 Juni membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 7 juta rupiah. Maka analisis transaksinya adalah asuransi dibayar di muka bertambah di debit senilai 7 juta rupiah dan kasnya berkurang di kredit senilai 7 juta rupiah. Pada tanggal 25 Juni, Naura Salon melunasi hutangnya pada tanggal 4 Juni sebesar 7.500.000. Maka, analisis transaksinya adalah hutangnya berkurang di debit senilai 7.500.000 dan kasnya berkurang di kredit senilai 7.500.000. Itulah pemaparan transaksi pada perusahaan jasa. Selanjutnya saya akan memaparkan transaksi pada perusahaan dagang. Contoh transaksi pada perusahaan dagang. Pada tanggal 1 Maret 2020, dibeli barang dagangan dari PT Suruni secara kredit dengan harga 4.125.000 dengan syarat pembayaran ditetapkan 2/10 N/30. Maka, analisis transaksinya adalah akun pembelian didebit sebesar 4.125.000 karena harta bertambah dan utang dagang bertambah di kredit senilai 4.125.000. Pada tanggal 4 Maret, dijual barang dagangan secara tunai kepada CP Angkasa sebesar 8.650.000. Maka, analisis transaksinya adalah kasnya bertambah di debit senilai 8.650.000 dan pendapatan dari penjualan bertambah di kredit senilai 8.650.000. Pada tanggal 6 Maret membayar biaya pengangkutan barang dagangan yang dibeli dari PT Suruni sebesar 385.000. Maka analisis transaksinya adalah
akun beban angkut pembelian bertambah sehingga didebit sebesar 385.000 dan akun kasnya berkurang di kredit sebesar 385.000. Pada tanggal 10 Maret dibeli barang dagangan seharga 800.000 secara tunai. Maka analisis transaksinya adalah pembelian barang dagang menyebabkan akun pembelian didebit karena penambahan harta sebesar 800.000 dan akun kas dikredit karena kas berkurang sebesar 800.000. Pada tanggal 11 Maret dari barang dagangan yang dibeli pada tanggal 3 Maret dikembalikan kepada penjual karena rusak. Harga barang dagangan yang dikembalikan tersebut sebesar 450.000. Maka analisis transaksinya adalah adanya barang yang dibeli secara kredit dikembalikan, maka utang dagangnya berkurang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akun utang dagangnya didebit sebesar 450.000 dan akun retur pembelian dikredit sebesar 450.000 karena bertambah. Pada tanggal 15 Maret membayar gaji pegawai untuk 2 minggu pertama bulan Maret sebesar 1.500.000. Maka analisis transaksinya adalah beban gaji bertambah sehingga didebit sebesar 1.500.000 dan akun kasnya berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 17 Maret dijual barang dagangan secara kredit kepada PD Lancar Rezeki seharga 5.250.000 dengan syarat 2/10 N/30. Maka analisis transaksinya adalah penjualan secara kredit menyebabkan akun piutang dagang bertambah yaitu didebit senilai 5.250.000 dan akun pendapatan penjualan bertambah di kredit senilai 5.250.000. Pada tanggal 19 Maret membayar sewa kantor bulan Maret sebesar 500.000. Maka analisis transaksinya adalah beban sewanya bertambah di debit senilai 500.000 dan kasnya berkurang di kredit senilai 500.000. Pada tanggal 21 Maret diterima kembali barang dagangan yang telah dibeli oleh PD Lancar Rezeki sebesar 600.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Maka analisis transaksinya adalah akun retur penjualan didebit karena terjadi pengurangan pada barang yang dijual sebesar 600.000 sehingga pengembalian barang dagangan menyebabkan piutang dagang berkurang sebesar 600.000 di kredit. Pada tanggal 30 Maret, Yuda sebagai pemilik perusahaan mengambil uang sebesar 150.000 untuk keperluan pribadinya. Maka analisis transaksinya adalah repo bertambah di debit senilai 150.000 dan kasnya berkurang di kredit senilai 150.000. Itulah contoh transaksi pada perusahaan dagang. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.